yang diambil itu kepalanya. Katanya dia cara ngambilnya pun nggak pakai pisau atau pedang atau apa. Digigit, lehernya digigit sedikit demi sedikit sampai putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama saya Randi di channel YouTube Koran Malam. Video kali ini masih datang dari teman kita, yaitu Mas Koko. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau bercerita sharing tentang pengalaman mistisnya, bisa hubungi nomor di bawah di deskripsi. Kemarin ada sempat teman yang hubungin kita, mau bercerita dengan kita, tapi waktunya belum ada karena beliau masih kuliah. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau mau bercerita nomornya di bawah di deskripsi. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Mas Koko. Halo. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gimana? Sambil ngopi Mas, sambil ngopi, sambil ngerokok, kita Oke. bercerita santai. Bisa diceritakan Mas, kisi-kisinya seperti apa? Sebenarnya ini cerita bukan dari saya, cuman cerita ini dari ya teman baik saya, ya bisa dibilang hampir kayak saudara lah. Dan ini terjadi di, sebut saja kota A itu ya, nggak usah sebutan soalnya agak sensitif juga nih. Dan sebelumnya kan saya juga udah konfirmasi sama pihak keluarga kan, maksudnya izin gitu. Ya, dari pihak keluarga membolehkan. Nah, intinya kita berharap dari cerita ini ada pesan yang disampaikan untuk teman-teman semua. Nah, gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas ceritanya. Sambil ngerokok aja ya. Oh boleh Mas, silakan. Soalnya terus terang ini ceritanya serem juga, sensitif juga. Kalau nggak ada, istilahnya nggak ada izin dari pihak keluarga, nggak bakal berani aku ceritain ini. Soalnya aku juga nggak langsung mengalami, tapi katakanlah saudaraku ketemu gede lah, sahabat teman itu yang benar-benar mengalami. Cerita ini itu terjadi setelah aku rantau dari Jambi, dari Sumatera. Aku kan bukan tipe orang rumahan, maksudnya dari selesai sekolah aku pasti kebanyakan aku di luar, kerja di luar, merantau gitu. Cerita ini itu sebut aja temanku itu namanya Agus gitu ya, biar enak gitu. Agus ini sebenarnya sosok yang ambisius, penuh inspiratif, kreatif juga, tapi sayang dia nggak punya keinginan untuk merealisasikan semua ide-ide yang ada di kepalanya. Jadi menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu keset, Pemalas gitu. pemalas. Jadi dia itu berkeinginan, ya wajar, maksudnya kalau manusia itu pengen kaya kan wajar. Si Agus ini juga pengen kaya, tapi dia nggak mau bekerja. Kemudian cara instan maksudnya. ya kurang lebih seperti itulah istilahnya, dia pengen kaya dengan cara instan, dengan tidak ngapa-ngapain. Artinya
dia melakukan sebuah ritual pesugihan. Ritual pesugihan. Kalau awal cerita ini kan aku nggak tahu sebenarnya awal cerita ini bagaimana tuh aku nggak tahu, cuman aku diceritakan sama pihak keluarga dari Mas Agus itu sendiri. Jadi si Agus ini katakanlah datang ke salah satu orang pintar ya, datang salah satu orang pintar, terus dia itu mungkin konsultasi bagaimana caranya melakukan sebuah ritual pesugihan. Nah, singkat cerita dari si orang pintar itu disarankan untuk mencari orang yang meninggal lahir Jumat Kliwon, kemudian meninggalnya juga Jumat Kliwon. Memang hari itu, maksudnya orang yang meninggal pada hari itu memang biasanya kuburannya pun dijaga. Aku soalnya dulu juga pernah waktu masih muda, masih bujang. Itu jagain kuburan orang yang lahir Jumat Kliwon terus meninggal Jumat Kliwon. Itu kita jaga selama 40 hari memang. Nah, temanku ini nggak tahu dari mana, nggak tahu informasi dari siapa juga, dia dapat target itu dan kuburan itu nggak dijaga. Akhirnya dia gali kan. Kalau sepengetahuanku ya, maksudnya aku lihat di TV, maksudnya kalau ada film-film horor itu kan sama orang-orang yang cerita, biasanya itu kalau media pesugihan dari orang yang lahir Jumat Kliwon sama meninggal Jumat Kliwon itu biasanya kan kalau nggak tali pocongnya ya kain kafannya kan kebanyakan. Kalau ini yang dilakuin temanku enggak, yang diambil kepala jenazahnya. Makanya tadi aku kan bilang sebenarnya sensitif ini ceritanya. Katanya dia cara ngambilnya pun nggak pakai pisau atau pedang atau apa. Digigit, lehernya digigit sedikit demi sedikit sampai putus. Padahal notabene itu jenazah masih baru. Digigit. Aku nggak habis pikir, maksudnya nalarnya nggak nyampe. Akhirnya kepala itu dibawa pulang, dibungkus besertakan kain kafannya, dibawa pulang. Setelah itu kepala itu digantung di dalam kamarnya. Digantung di dalam kamarnya. Nah, ceritanya kata si paranormal ini, katakan orang pintar itu, setelah 40 hari kepala itu ada di rumahnya si Agus ini, nanti uang akan datang sendiri. Maksudnya kok aneh ya, maksudnya kalau setahu kan kalau pesugihan semacam pesugihan dagang itu kan jualan kita ramai. Kalau tuyul kan ya kita kemana-mana gendong tuyul. Kalau ngepet ya kayak di film-film mungkin gitu kan. Kalau ini kok aneh, maksudnya cuma gantung kepala, uang datang sendiri. Nah, posisinya itu, aku memang waktu kepala itu udah di rumahnya si Agus, aku memang lihat bungkusan itu, aku lihat, tapi aku nggak tahu itu apa. Digantung di tengah-tengah kamarnya. Kan memang si Agus ini tidurnya itu nggak pakai dipan gitu, nggak pakai ranjang, dia langsung ke langsung ke lantai pakai kasur gitu. Di tengah-tengahnya itu ada semacam gantungan, aku nggak tahu kalau itu isinya kepala. Terus bawahnya itu tampah, yang dari anyaman bambu bulat itu. Nah, di dalam tampah itu ada semacam sesajen lah, mungkin apa nggak tahu aku. Terus sama ada bakaran dupa. Memang waktu itu aku ya sempat tanya, apa Gus ini kok bau busuk ini? Satu rumah kok bau busuk. Tapi orang tua si Agus ini belum sadar kalau bau busuk itu berasal dari kepala itu. Tapi kalau sosoknya dari Mas Agus itu pasti orangnya pendiam atau suka ngurung diri atau gimana sih? Sebenarnya Agus itu bukan tipe orang yang suka ngurung diri. Dia itu konyol orangnya tuh konyol, seneng bercanda. Terus tapi memang dari kan itu istilahnya, aku ya kenal Agus itu kan waktu aku udah bukan teman kecil sebenarnya, ini teman sekolah, teman dari waktu kecil gitulah, katakanlah SMP.
memang dari waktu SMP sampai pas kejadian terjadi, memang Agus ini bukan tipe orang yang rasional gitu. Istilahnya kalau kita ngomong soal mitos, dia masih sangat percaya dengan hal semacam itu. Nah, singkat cerita, kita kan sering tiap malam itu nongkrong bareng kan, nongkrong bareng. Nah, setelah kapan hari itu aku main ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu ada itu pengusaha itu yang ternyata istrinya adalah manusia, kepala manusia itu kan. Agus ini orangnya beda, berubah 180 derajat. Yang tadinya kalau kita di tongkrongan itu kita gitar-gitaran, kita ngopi, rokokan, itu pasti dia yang paling konyol gitu. Tapi semenjak kejadian itu dia jadi pendiam. Terus dia gini, apa namanya, tahu kan kalau orang waspada, kayak rasa takut gitu mas. orang waspada itu ya pokoknya segala apapun dia pokoknya waspada tuh. Sering gini, kalau disentuh sedikit aja dia kaget. Pokoknya dari situ aja kejadian udah aneh. Nah, waktu itu langsung tak tanya, ada masalah apa? Dia nggak cerita. Padahal biasanya istilahnya sama teman biasa sering bercanda lah, gokil gitu Ya pokoknya konyol, paling konyol orang ini. Nah terus singkat cerita, kan aku kalau satu tongkrongan itu biasanya 10 orang. 10 orang itu kita dimimpiin mimpi yang sama. Ada orang laki-laki pakaian normal ya. Kalau dalam mimpi kita itu datengin kita, minta tolong carikan kepala. Dan ke-9 temanku itu mimpi hal yang sama. Mereka cerita ke sampean. Nah dari situ kan kita ada tanda tanya kan, ada apa ya kok kita 9 orang ini mimpi hal kayak gitu loh. Nah akhirnya kita ketemu di satu tempat tongkrongan itu, tapi tanpa Agus. Terus Agus nggak ikut. Nah terus kita ngomong, ada salah satu temenku yang ngomong, aku sekarang beda ya. Terus kita kan yang lainnya kan juga nyautin kan, iya memang beda banget. Kayak ada orang masalah tapi bukan masalah. Kalau ada orang masalah itu, kalau punya masalah itu biasanya nggak waspada kan, maksudnya cuma diem lemes itu. Ini nggak lemes, tapi persis kayak orang waspada. Maaf, kayak orang lagi dikejar debt collector posisinya. Itu kita mimpi didatengin sosok laki-laki tanpa kepala itu, minta tolong dicarikan kepalanya. Itu mungkin ada 3-4 hari kan, berturut-turut itu mas. Sampai suatu sore orang tua Agus ini telepon aku, suruh datang ke rumahnya. Terus aku kan ngomong sama si om sama tante ini kan, aku sendiri sama teman-teman om, kalau bisa sama temanmu, sama teman-temannya. Nah teman-temanku sebagian tak ajak ke sana. Nah kita diceritain lah. Tapi si posisi mas Agusnya ini gimana? Gak ada di rumah tuh? Ada di rumah. Ada. Tapi maaf, Agus ini udah kayak orang gila. Dibuka lah kita, diceritain omongan. Ternyata di dalam kamar Agus itu yang digantungan itu, ternyata itu kepala. Isinya kepala. Akhirnya sama orang tua Agus itu juga udah dirawat. Istilahnya udah diperlakukan sebagaimana sebuah jenazah gitu kan. Nah terus barang-barang yang ada di dalam kamar Agus itu dibersihkan semua. Terus Agusnya itu dimandikan karena memang udah kayak orang gila. Diajak ngomong efek itu diajak ngomong udah gak nyaut gitu, cuman diem celingak-celingung itu, tapi celingak-celingung gak wajar gitu loh. Nah, akhirnya walaupun secara garis besar dia omongannya itu nggak nyambung ya, ngalor ngidul nggak jelas itu, tapi ada satu kata-kata yang dia ngomong kalau kepala itu memang dia yang ambil sendiri.
dari salah satu makam di kota A itu. Terus pada akhirnya terus gimana, maksudnya kepalanya itu sama dari pihak keluarganya Mas harus Dikembalikan, tapi karena kita nggak dapat informasi itu ngambilnya di kuburan mana, akhirnya sama pihak keluarga Mas Agus itu dikuburkan di kuburan setempat. Istilahnya dengan harapan kepala ini dikuburkan di situ udah selesai itu masalahnya gitu. Dan Mas Agus juga kembali normal gitu ya Harapannya. Nah, tapi ternyata enggak. Nah, kita berpindah ke versinya, istilahnya ke pengalaman kejadian yang dialami keluarganya Agus. Kalau ini serem. Setelah kepala itu datang di rumahnya Agus, digantung, sampai kepala itu ditemukan, tiap malam itu ada yang gedor pintu. Tiap malam ada yang gedor pintu. Jadi tiap malam itu rumah Agus itu ada yang gedor pintunya itu. dek gitu. Hari pertama kejadian itu dibukakan lah sama orang tua Agus itu, tapi nggak ada apa-apa, Gak ada orang. Tapi setelah pintu itu ditutup, ya gedoran itu muncul lagi, tapi plus suara. Suaranya gimana Mas? Tahu sapi kalau disembelih, Ah, sapi itu masih hidup kan, darah keluar semua kan, suaranya kayak orang ngorok. dan rumah itu baunya bau darah. Tahu kalau ini merinding aku. Soalnya setelah kejadian itu maksudnya setelah kepala itu ditemukan, aku sempat nemenin Agus itu semalam sama teman-teman. Ya kita komplit 10 orang itu. Ya masih ada kejadian itu. Malam ada yang gedor. Mungkin arwahnya itu belum tenang atau gimana nih? Ya jelas mungkin jenazahnya belum komplit karena dipisahkan itu kan. Harapan keluarga kan karena nggak tahu di mana ngambilnya, terus dikuburin di makam setempat kan, harapannya terus hilang kan. Ternyata enggak ya. Kepala itu kan harusnya kan dikembalikan ke yang punya kan. Tapi informasinya kita nggak dapat dari si Agus ini, karena Agus Gak nyambung, beritanya udah gak nyambung. iya, udah kayak orang gila gitu. Sampai suatu ketika itu puncaknya kejadian yang di gedor rumah itu, sampai ada teriakan orang kesakitan. Wah, kembalikan kepalaku, tapi dalam bahasa Jawa. Aku yang nggak habis pikir tuh, Agus sampai bisa berbuat seperti itu. Mungkin karena terinspirasi mau kaya kayak mendadak secara instan. Iya, maksudnya ya memang si Agus kan udah tak ceritain, si Agus ini kan bukan orang yang rasional memang. Tapi kan harusnya dia bisa berpikir tuh. Kalau pesugihan setahu gitu, itu nggak ada yang mengharuskan pelakunya itu mengambil kepala jenazah gitu. Biasanya kan paling cuma tali pocong, Iya, kain kafan, tanah kuburan, ya kan? Atau enggak cuman semedi. Oh, Mungkin kalau apalagi zaman sekarang ya Mas, sulit diterima nalar seperti itu, maksudnya kok sampai segitunya gitu. Dan itu kan ya mungkin si Mas Agus ini udah dikasih juga bacaan-bacaannya lah sama si orang pintar tersebut. yang jelas waktu dia ngambil itu udah dikasih sesuatu sama dukunnya, yang jelas. Soalnya pertama, dari dia nggak punya takut itu pun udah aneh. Soalnya Agus bukan benar-benar orang yang istilahnya yang pemberani, bukan. Terus proses ngambilnya, gali makamnya pun nggak masuk akal. Gali makamnya pun jangan dikira itu galinya pakai cangkul.
pakai tangan galinya, pakai tangan. Dan itu aku dapat cerita itu kan waktu Agus masih bisa ditanya kan, pas dia mengaku ke orang tuanya, galinya pakai tangan, dan itu tanah kering, kayak tangannya nggak hancur. Agak aneh aja itu ya. Kalau aku malah berpikirnya begini, apa jangan-jangan Agus itu diperalat sama orang pintar itu, suruh ngambil itu istilahnya buat ilmu atau apa, nggak tahu lah. Soalnya aneh lah, media pesugihan kok yang harus diambil kepalanya, kan jelas istilahnya kalau itu diambil pasti ada yang nyari kan. Ya katakanlah semuanya yang punya kepala itu nggak nyari, tapi kan seumumnya kalau yang keluarga itu tahu kuburannya habis dibongkar kan diusut, dan itu maksudnya juga ke apa namanya, ke kejahatan kan, pencurian jenazah. Dan nyangkut dihukum lah istilahnya. Kan itu maksudnya udah perbuatan kriminal. Tapi setelah itu apa enggak di daerah, mungkin sempat dengar di daerah mana ada makam dibongkar? Nggak ada Mas? Nggak ada Ya? nggak ada. Ya gimana ya, maksudnya kalau orang Jawa bilang gelo gitu, Agus loh, temenku, ibaratnya udah kayak saudaraku, sekarang jadi orang gila. Ini saya. Kalau aku mikirnya itu jadi peralat, jadiin tumbal sama dukun itu mungkin ya. Orang pintar ya. Nah dari cerita orang tua Agus itu berlanjut cuman ke kepokan itu, sampai ke teriakan orang minta kepala yang dikembalikan itu, tapi sampai ke penampakan juga. Oh sempat wujudnya Berwujud memang. Dan itu yang lihat itu ibunya waktu malam-malam. Kalau orang desa itu kan sumur kan terpisah dengan rumah. Orang Jawa pun seperti itu kan. Kalau orang Jawa itu biasanya sumur kamar mandi itu ada di belakang rumah dan terpisah dengan rumah. Nah waktu ibunya Agus itu entah mau buang air kecil atau buang air besar malam-malam itu, nah itu di dekat sumur seberang apa namanya, di agak jauh dari sumur itu ada siluet penampakan orang laki-laki tapi tanpa kepala, dengan posisi kayak darah itu masih bermuncrat-muncratan gitu. masih segar itu. Langsung lah si ibunya Agus ini lari tunggang langgang. Nah, terus setelah beberapa waktu yaitu kepalanya itu ditemukan, tapi udah kondisi udah membusuk jelas lah, tapi kulit itu masih ada, masih posisi udah kering. Itu jelas sebenarnya itu laki-laki. Nah, waktu itu kan istilahnya dari pihak keluarga Agus juga nggak berani ngomong sama RT RW setempat kan, soalnya ini kan masuknya karena kriminal kan. Akhirnya konsultasi ke katakanlah kiai setempat gitu kan. Ya dari kiai, karena kita memang nggak tahu itu ngambilnya dari mana. Ya akhirnya dari pihak keluarga, dari sarannya Pak Ustadz ini suruh memperlakukan sebagaimana layaknya jenazah, terus dikuburkan di pemakaman setempat dengan harapan itu tadi biar sempurna gitu. Tapi memang setelah kepala itu dimakamkan di makam setempat, nggak selang beberapa lama, paling semingguan lah, penampakan itu gangguan gaib itu hilang. Tapi si Agus ini nggak boleh, tetap posisinya kayak gitu. Sampai sekarang si Agus ini nggak bisa sembuh. Jadi tiap malam itu kalau pas katakanlah kalau kita ngomongnya ODGJ gitu, orang dalam gangguan kejiwaan gitu kan, suka teriak-teriak yang katanya dicekik orang, mau dibunuh orang kayak gitu. Terus si Agus ini juga pernah dimasukin ke RSJ sama pihak keluarganya.
tapi nggak ada hasil itu sampai sekarang. Berarti istilahnya rasa ketakutan terbesar mungkin gimana ya Mas? Kayak, kalau orang Jawa ngengklong gitu ini dia. Iya, istilahnya dia depresi dengan ketakutannya sendiri. Maksudnya gini loh, kok dia seceroboh itu gitu loh. Ya wajar, maksudnya gini, memang aku pun juga sama, pengen kaya tanpa berbuat apa-apa, tanpa menumbalkan sesuatu gitu, pengen. Tapi kok sampai segininya gitu loh. Kalau aku pasti yakin aku si Agus ini diperalat kok sama orang pintar itu kok. Nah, buktinya nyatanya aja nggak ada Hasilnya. Malah cuma gangguan sama istilahnya si Agus itu mau jadi orang gila. Jadi setelah kejadian itu, maksudnya gini, si Agus itu kok sebenarnya berpikir sedangkal itu. Maksudnya nggak mikir nanti efeknya gimana, terus nanti pertanggungjawabannya gimana kalau semuanya ada yang tahu gitu kan logikanya sederhana sebenarnya kan. Maksudnya kalau memang mau punya uang, mau kaya, ya harusnya kan bekerja. Nah ini dari syarat yang diberikan sama orang pintar itu sebenarnya kalau aku yang analisa gitu nggak masuk akal. Kok kepala, kok harus kepala? Sama saya ini juga mikir, Iya, kok gini, pas rasanya kok gini. Tapi ya mungkin namanya orang manusia pengen kaya secara instan ya mungkin gitu. Mungkin oh ya mungkin dengan ritual ini bisa pemikiran masuk udah karena setan udah masuk ke kepala gitu. mungkin pada waktu itu kan belum ada Android juga kan, maksudnya informasi belum tersebar bebas sampai kayak sekarang ini kan. Mungkin kalau semuanya disamakan kayak kasus sekarang ya mungkin kasus penggandaan uang apa namanya Mbak Selamat itu loh, sampai bunuh berapa orang itu loh. Mungkin kalau pada waktu itu mungkin oke lah, maksudnya belum begitu banyak informasi, jadi kalau orang masih berpikir dangkal mungkin ada wajarnya gitu loh. Tapi kalau yang kasus yang kemarin itu kan si Mbak Selamat itu loh, kok ada masuk sadis juga ya. Zaman sekarang masih ada yang percaya gitu dengan uang ya. Maksudnya bukan kita itu nggak percaya dengan hal gaib, tapi kalau seperti itu nggak logis loh temen gue itu loh. Jadi kalau sekarang kalau aku pulang terus nyempetin mampir nengok gitu ya kalau diajak komunikasi sih nyambung ngerespon, cuman tatapannya itu kosong. linglung gitu mas. Yang lebih miris lagi, orang tuanya sekarang udah nggak ada. Berarti Mas Agus ini sendirian Sendiri. dengan kondisi yang seperti itu. Prihatinkan mas. Ya mungkin cukup segini ceritanya. Soalnya juga aku nggak bisa ceritain banyak-banyak, soalnya juga aku nggak ngalamin langsung. Jadi cuman diceritain dari pihak keluarga juga kan. Dan kemarin juga sebelum menceritakan ini kan juga sempat izin dulu sama kakaknya Mas Agus itu. Monggo nih silakan, kalau memang mau diangkat, syukur-syukur istilahnya ada pembelajaran yang disampaikan. Mungkin cukup sekian aja ceritanya. Oke, teman-teman, mungkin begitu saja ceritanya dari teman kita Mas Koko ini yang mungkin bukan mengalami secara langsung ya, tapi
diceritakan dari pihak keluarga, dari temannya Mas Koko ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, mungkin dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa nggak ada kaya itu secara instan, tuh nggak ada. Intinya kita harus bekerja, berusaha, dan berdoa agar rezeki yang sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Dan kita harus tetap bekerja. Bagaimana caranya tetap kerja? Jangan mau yang instan apa. Sedangkan istilahnya mie instan saja itu butuh proses untuk membuatnya. Satu pesan buat kalian, jaga selalu sopan santun dan tata krama, karena yang tidak terlihat ada di sekitar kita. Saya Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.